Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sebab pagi hari yang indah ini Tuhan terus nyatakan kebaikan bagi kita semua. Amin. Sepanjang minggu yang kita telah lewati, Tuhan sudah memberkati kita dengan kekuatan kesehatan tubuh. Dan pagi hari ini Tuhan mau hidup kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu seberapa kita sudah hadir saat ini, kita siapkan hati kita. Biarlah Roh Kudus akan memenuhi setiap kehidupan kita pagi hari ini. Sebab itu sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau telah menolong kami hingga sampai detik ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami menyadari oleh semua karena anugerah dan pertolongan-Mu. Dan lewat hidup kami pagi hari ini, kami mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus memenuhi setiap hati kami yang rindu. Dan biarlah Tuhan kami akan menikmati kuasa, lawatan, mujizat-Mu dalam setiap ibadah kami saat ini. Sucikan, kuduskan kami semua Bapa. Dan biarlah hidup kami layak di hadapan hadirat-Mu. Kami tahu di saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, ada kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh yang tidak senang melihat kami ketika kami ada dalam hadirat-Mu saat ini. Seberapa kami yang ada saat ini Tuhan, kami satukan iman percaya kami. Kami tolak, hancurkan, patahkan semua kuasanya. Biarlahnya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah di tempat ini ada kebebasan, sukacita, kemenangan. Sehingga kami bebas untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan. Bahkan kami semua pelayan-pelayan altar Tuhan. Kami percaya kami semua tinggal dalam urapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau selalu ada bersama kami. Kami mau katakan kami mencinta Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sang. Engkau ku nyanyi, ku nyanyi. Suaramu Kau ada bagiku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan.
biarlah hati kami terus mencintai Engkau dalam hidup kami. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku, panjang hidupku Kau setia. Oh, panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi, oh Engkau baik. Oh, panjang hidupku Kau setia. Panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Sungguh Kau Bapa-Ku, Engkau sahabat kami. Ku berikan kebaikan-Mu, mari katakan, oh, panjang hidupku Kau setia. Oh, panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, mari dan sungguh nyatakan pujian ini. Oh, panjang hidupku Kau setia. Oh, Engkau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Marilah dikatakan, mari engkau iman pujian ini. Katakan, panjang hidupku Kau setia. Oh, Engkau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Kami mau nyatakan bahwa sepanjang hidup kami Engkau Allah yang setia. Sepanjang hidup kami Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau tidak pernah melihat segala pelanggaran kami Tuhan. Engkau selalu setia dalam hidup kami. Sekali dengan lembut seluruh jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Nyanyikan dari dasar dalam hatimu. Engkau setia bagi kami Tuhan. Oh, sungguh Engkau baik. Hidup kami serahkan bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan lembut. Renungkan kebaikan Tuhan.
Renungkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini. Tidak ada yang lebih indah untuk kamu katakan kepadamu selain kamu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kebaikanku ada hidupku kau setia. Ada hidupku kau sangat baik. Nafasku mau datangku. Kami bersyukur hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau siap menjamah kami Tuhan pagi hari ini. Engkau siap memulihkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan setiap kami. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam kami. Rancangan-Mu tidak pernah terbatas di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah pengharapan iman percaya kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Mari persiapkan hati dan pemikiran-Mu pagi hari ini. Kita mau lebih dalam lagi untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Selamanya Tuhan kami, selamanya Engkau tetap Allah kami. Oh haleluya. Dalam anugerah-Mu
nyatakan pujian ini, katakan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetap, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan roh kami Tuhan, membangkitkan roh selamanya Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan tidak selamanya Tuhan, selamanya Kau Tuhan. Engkau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin. Hidupku tak akan ku lupa pengharapan tidak selamanya, selamanya Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan pengharapan di dalam-Mu, selamanya Kau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Engkau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Tak akan. Pengharapan yang besar itu datang daripada Engkau. Di dalam-Mu, sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya sumber pertolongan iman percaya kami Tuhan. Pengharapan hidup. Jemaat Tuhan, nyatakan pujian ini, katakan. Selamanya. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami yang rindu Tuhan. Kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Oh, haleluya. Di dalam-Mu, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharap. Lebih sungguh lagi katakan, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya Kau Tuhanku. Amin.
sembah Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga punya Bapa seperti-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan melihat setiap hati kita pagi hari ini. Dia sanggup memulihkan kita. Dia mampu melakukan perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sembah, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. 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 Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kasih-Mu tidak ada batasnya di dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu tidak ada batasnya di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup menyempurnakan setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Amin, 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 amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Mari dengan iman katakan selamanya Tuhan. Kau Tuhanku
selamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Selamanya Engkau tetap juru selamat kami. Ini yang menjadi iman pengharapan kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Mari yang siap bersorak memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan sebab Dia Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Karena Engkau Allah yang hebat. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Perkasa mulia, Yesus segala nama. Engkau Raja kami. Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkak. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan nama Yesus, katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus namanya. Serukan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Perkasa mulia, Yesus. Sekali lagi katakan, mari sama-sama serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus namanya. Yesus nama, Yesus namanya. Sekali lagi katakan, Yesus nama, Yesus namanya. Segala nama. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang meriah buat nama kita. Yes, haleluya. Haleluya. Sebab Dia Yesus nama di atas segala nama. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang besar. Kita percaya api kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Kita angkat pujian ini. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau agungkan namanya. Haleluya. Oh, kami memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umat dari seluruh penjuru bumi datang untuk berlembah.
biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Katakan, api Pentakosta punya, biar api Pentakosta terus menyala, api Pentakosta punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Oh, api Pentakosta, amin. Biarlah api Pentakosta, amin. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Mari dan seluruh katakan, oh biarlah api Pentakosta terus menyala, api Pentakosta, oh haleluya, nyala, menyala, menyala. Lagi katakan, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, api Pentakosta, oh rasakan hadirat Tuhan, amin, menyala selama api, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, amin, oh haleluya, oh biarlah menyala, api Pentakosta, mari dan seluruh katakan, oh haleluya, oh api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati lagi, Pentakosta ku punya, oh haleluya, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap pujian kita pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kita persembahkan ke hadirat Tuhan berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Jangan lelah, kita angkat pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Engkau penopang hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersama. Lewati badai Tuhan, lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Tak selalu Tuhan punya cara, tak selalu mudah untuk setia. Ini iman percaya kami Tuhan. Ku dapat percaya, namun satu hal yang kami tahu Tuhan, kami terus berpegang penuh di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan
bangkit berdiri pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku. Mari dengan iman nyatakan, ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan menyembah Engkau di pagi hari. Dan tiba saatnya kami semua akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. 6 hari kami bekerja. Sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu untuk menikmati anugerah. Sampai detik ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu untuk menikmati kasih-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami. Melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan hari ini kami akan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Ketika kami berdiri di tengah-tengah badai hidup ini. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, Engkau membuat kami mengerti maksud-Mu dalam hidup kami Bapa. Rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu manusia biasa. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan menopang dan mengajar hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya sejak dari bulan Januari sudah dikasih tahu sama saya, tapi hari ini baru punya kesempatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu saya juga masih mau memperkenalkan nama saya.
Nama saya Ranus Joyo, saya orang Wana, dan Tuhan izinkan saya memegang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di suku Wana. Dan bahkan 2 minggu yang lalu saya pernah memberikan kesaksian di tempat ini. Dan hari ini saya diundang lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama melihat Alkitab kita. Kita belajar di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah berkenan di mata Tuhan atau berkenan di hati Tuhan. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan kepada kita semua. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud adalah gembala yang sangat sederhana, yang dipercayakan untuk menjaga 2-3 ekor kambing domba. Dia adalah seorang gembala yang paling sederhana, tetapi dia dipilih oleh Tuhan setelah Saul ditolak oleh Tuhan. Dalam jangka waktu yang begitu cukup lama, Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan dalam waktu yang 40 tahun setelah Saul ditolak oleh Tuhan. Maka Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Mengapa Daud dipilih oleh Tuhan? Alkitab memberikan penjelasan, Daud adalah salah satu orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya dan saudara ada di tempat ini. Saya berkata kepada kita semua, kita adalah orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Bahkan kita adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga Tuhan memanggil kita untuk datang duduk di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kalau bukan dorongan dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara tidak mungkin ada di tempat ini hanya duduk dengar firman Tuhan. Tetapi karena dorongan Allah Roh Kudus ada di dalam diri saya dan saudara, itulah yang membuat saya dan saudara memberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita lihat secara bersama, ada beberapa hal yang membuat Daud itu berkenan di mata Tuhan. Yang pertama, Daud konsisten membangun hubungan intim dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, penyembahan. Daud juga melakukan pujian. Daud juga membangun hubungannya dengan Tuhan itu sebanyak 7 kali sehari. Dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bahkan Daud dikatakan di dalam Mazmur 122 ayat 1. Daud itu sangat senang apabila diajak ke rumah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah
orang-orang yang sangat senang bila kita memuji dan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita itu sudah benar-benar berkenan atau sudah benar-benar hidupnya benar di hadapan Tuhan? Saya yakin dan percaya kita semua sudah melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau berkenan di mata Tuhan, kalau saya dan saudara mau berkenan di hati Tuhan, maka marilah kita belajar membangun satu komitmen kita kepada Tuhan. Agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita berkomitmen untuk membangun satu hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Melalui mesbah doa kita. Melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang konsisten. Orang-orang yang punya komitmen di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita komitmen membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka inilah yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan yang kedua, Daud selalu melibatkan Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan atau persoalan di dalam pribadinya. Yang membuktikan Daud selalu melibatkan Tuhan dalam masalahnya, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-30. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan kepada kita semua. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada murid Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini adalah cerita di mana Daud ada di medan pertempuran. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kecerdasannya sendiri. Tetapi Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Daud selalu melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, dalam perjalanan hidup. Bahkan dalam 2 Samuel pasal 5, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurus pohon-pohon kirtau. Pada waktu orang Filistin maju menyerang Raja Daud, Daud tidak andalkan seberapa banyak orang-orang yang dia bawa. Daud tidak andalkan seberapa banyak orang-orang yang dia latih untuk berperang. Tetapi Daud mengambil satu keputusan untuk bertanya kepada Tuhan. Saya dan saudara, ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita mengalami beban pergumulan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kita, kita jangan tinggalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kemampuan kita. Bahkan jangan andalkan tugas kita. Tapi andalkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita alami.
Bahkan andalkan Tuhan dalam setiap persoalan yang ada di dalam diri kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya pernah ketika ada masalah dalam pribadi saya yang seolah-olah menggoncang iman saya berkata, Tuhan, kuat dan mampukan saya. Tuhan, teguhkan iman saya. Tuhan, saya mau melayani Engkau. Tuhan, pakai saya selagi saya masih muda ini, masih kuat. Pakai saya. Saudara, waktu saya masuk di pedalaman suku Wana, saya itu berpikirnya jadi seorang hamba Tuhan itu enak. Saya jalani beberapa bulan dengan begitu banyak tanda tanya dalam pribadi saya. Saya bertanya begini, Tuhan, mampukah saya? Tuhan, apakah yang saya akan makan? Apakah yang saya akan pakai di tempat ini? Tapi ketika saya berdoa, sampai hari ini Tuhan beri kekuatan dan Tuhan beri kemampuan. Di situ saya mau belajar mengandalkan Tuhan. Di situ saya mau belajar berharap kepada Tuhan. Di situ saya tidak berharap kepada manusia. Tapi saya berharap kepada Tuhan. Ketika saya berharap kepada Tuhan, saya melihat penyertaan Tuhan. Tuhan kirim jiwa untuk saya layani. Bahkan Tuhan beri kemudahan untuk saya mendirikan rumah ibadah. Bahkan Tuhan buka jalan bagi saya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, maka di dalam keadaan sulit sekalipun, maka di dalam beban pergumulan sekalipun, mari duduk di kaki Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selama pelayanan saya tidak pernah minta tolong sama orang tua saya. Sekalipun orang tua saya masih ada dua-dua. Masih genap, papa mama masih kuat. Saya tidak pernah pergi, mama tolong saya butuh ini. Tidak. Tapi ketika saya membutuhkan, ketika saya membutuhkan segala sesuatu dalam pelayanan saya, dalam pribadi saya secara khusus, saya hanya bisa berkata, Tuhan, cukupkan segala kebutuhan saya. Dan sampai hari ini, Tuhan perlihatkan mujizatnya dalam hidup saya. Oleh sebab itu kalau kita mau hidup berkenan di mata Tuhan, hidup berkenan di hati Tuhan, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, Daud tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang membuktikan Daud tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita perhatikan di dalam 1 Samuel 26. 1 Samuel 26. 1 Samuel pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-8. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia ditancapkan 2 kali. Ayat 9, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah
orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa yang dialami oleh Raja Daud, peristiwa yang dialami oleh Daud, ini bukanlah peristiwa yang mudah. Dia dikejar-kejar musuhnya, Raja Saul. Dia dikejar-kejar lawannya. Bahkan sampai Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tangan Daud. Tapi Daud apa yang dia katakan? Jangan dimusnahkan. Sebabnya orang yang diurapi oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Daud tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam pribadi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun orang berbuat jahat kepada pribadi kita. Sekalipun orang berbuat jahat dalam diri kita. Marilah kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang berbuat curang kepada dirimu, ketika orang berbuat curang dalam diri kita, mari kita katakan terima kasih. Sekalipun ini berat untuk kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita hidup menyadari, kita hidup memahami bahwa kita harus berusaha sebagaimana kita hidup berkenaan di hati Tuhan, maka kita akan lakukan ini sekalipun sakit. Karena yang kita layani hari-hari ini bukanlah manusia, tapi kita melayani Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Daud, dia tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Di situ Saul menolak untuk membunuh Raja Saul. Katanya dijauhkanlah Tuhan. Kiranya demikian Tuhan. Untuk membinasakan Tuhan. Bahkan Daud, dia dikutuk oleh Simei. Dia tidak membalas. Sekalipun orang berkata-kata kutuk di belakang kita. Sekalipun orang berkata kutuk di belakang saya dan saudara. Jangan balas itu dengan kejahatan. Saudara, ini yang saya alami dalam hidup saya. Orang berkata, oh kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan bisa. Karena kamu dulunya, latar belakang kamu begitu tidak benar, begitu tidak baik. Bahkan kepala sekolah saya waktu saya belum sekolah Alkitab, dia berkata, kalau kamu jadi pendeta, waktu kamu khotbah, saya akan naik di mimbar. Saya akan jabat tangan dengan kamu waktu kamu khotbah. Saya tidak pernah berkata apa-apa sama Pak Guru saya itu. Waktu itu saya pulang ke rumah, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan yang panggil saya, tidak ada yang mustahil. Waktu itu pertama kali saya mau pergi ke sekolah Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, singkat cerita saya sudah ada di sekolah Alkitab Tentena. Begitu banyak proses demi proses yang saya alami di sekolah Alkitab. Yang membuat saya seolah-olah mau pulang. Yang membuat saya tidak mau betah. Yang membuat saya tidak mau belajar, putus asa. Teman-teman saya berkata, kamu TC kah? Tidak. Saya bilang saya tidak TC. Bayangkan Bapak Ibu Saudara proses yang saya alami. Kalau baca Alkitab pada waktu Beston, kalau Beston pagi, kalau sudah sampai sama saya, sudah paling lama sama saya itu. Mereka teman-teman tunggu sampai selesai. Satu ayat saja saya baca sampai berapa menit. Saya waktu itu merasa tertuduh. Saya waktu itu merasa tidak mampu. Tetapi ketika saya sadar bahwa Tuhan mampu mengubahkan hidup saya.
Bahwa Tuhan mampu memberikan hikmat bagi saya. Bahwa Tuhan mampu merubah saya. Disitulah saya melihat perubahan demi perubahan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun orang berkata buruk bagi kita, percayalah Tuhan tidak pernah merendahkan hidupmu. Sekalipun orang merendahkan pribadi kita, sekalipun orang merendahkan kita di tengah-tengah pekerjaan kita, tapi percayalah satu saat Tuhan akan angkat engkau apabila engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, Daud menyadari dirinya ada sebagaimana ada, semua karena Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud menyadari sebagaimana dia ada, sebagaimana dia hidup, itu semua karena Tuhan. Bahkan ayat ini bukan hanya tertuju kepada Daud saja. Ini adalah contoh bagi kita semua. Ini adalah teladan bagi saya dan saudara. Supaya saya dan saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan saudara, Daud, dia tidak pernah memegahkan dirinya bahwa dia sebagai raja atas Israel. Dia tidak pernah memegahkan diri. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita hidup dalam kerendahan hati. Tidak ada satu hal yang bisa kita banggakan dalam hidup kita semua. Tidak ada satu hal yang bisa kita banggakan dalam pribadi kita. Jabatan kita, tugas kita, pekerjaan kita. Tidak bisa kita banggakan. Sebab apa? Hidup yang kita miliki ini punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan percayakan kita hidup di dalam usaha apapun, jangan pernah bangga, jangan pernah sombong. Percayalah bahwa itu adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan titipkan bagi hidup kita. Bersyukurlah dalam segala hal, seperti Raja Daud. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 4 hal ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan konsisten. Dan yang kedua, kita melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita alami dalam hidup kita. Dan ketiga, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang keempat, menyadari bahwa hidup kita punya Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita mau hidup taat kepada Tuhan, maka keempat hal inilah yang menjadi kunci untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya bukan hanya berkat-berkat yang seperti Raja Daud kita terima, tetapi kita akan menerima surga yang kekal apabila kita hidup berkomitmen di dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang seluruh pemain musik bahkan WL untuk maju ke depan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam pribadi kita. Supaya kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kasih-Mu layakan hidup. Glory, haleluya. Yesus. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Kan ku melakukan yang kau inginkan. ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu, kasihmu muliakan seluruh hidup, mampukan ku melakukan tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu, selalu melekat di hatiku, melekat firman-Mu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Satu kali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Haleluya. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu yang telah kami terima, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar memberkati setiap pribadi kami di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah perjalanan hidup kami, Pak. Bahkan Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tidak terkecuali pemuda, remaja, orang tua. Semua kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan kami memperoleh kekuatan di dalam firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus hidup, berusaha berkenan di hadapan-Mu Bapa di surga. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan Engkau memberkati desa Mohoni ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun atas desa ini. Bahkan kemuliaan Tuhan turun atas kami semua. Bahkan kemuliaan Tuhan turun atas seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang membukakan setiap kebenaran firman-Mu bagi mereka semua, supaya mereka mengerti dan memahami
Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang luar biasa. Sudah memberkati saya dan saudara. Dan kita percaya firman Tuhan mengandung janji. Baik kehidupan kita sekarang ini. Terlebih kehidupan yang akan datang. Kita terus mengerjakan iman keselamatan. Untuk kita meraih kehidupan yang kekal. Yaitu surga yang mulia. Yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati hambanya. Yang telah berkati kita lewat firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku
tundukkan kepala, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik pagi hari ini. Kami percaya kami semua telah diberkati lewat firman-Mu. Ada pujian penyembahan yang kami telah naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu setiap kerinduan kami, bahkan hidup kami. Biarlah kami selalu pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan bila firman-Mu yang kami telah dengar saat ini menjadi kekuatan baru dalam hidup ini. Untuk kami tetap berharap dan terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu dalam pelayanan. Dan biarlah terus Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu. Segala kebutuhan keperluan hamba-Mu Tuhan selalu cukupkan. Terima kasih Bapa pada saat ini Tuhan. Kami semua jemaat-Mu telah memberikan korban syukur kami. Kami percaya setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Biarlah itu tidak menjadi kekurangan dalam setiap hidup kami. Tapi kami percaya ketika kami memberi dengan penuh sukacita. Maka ada berkat Allah terus mengalir dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah Engkau terus buat berhasil. Dan tengah-tengah kami diberkati. Bawalah hati kami terus selalu merendahkan hati kami. Ajarlah kami tahu bersyukur dan berterima kasih. Sebab kami menyadari segala sesuatu yang kami miliki. Itu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena kami telah memberikan persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan temankan ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Haleluya.
tinganya yang kita berikan pujian, kemuliaan, sorak hosana bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima kemuliaan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan Yesus yang kami puji, agungkan, muliakan, tinggikan hari ini. Tidak ada Allah yang setara dengan Engkau, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib, yang selalu Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang tiada teranya dalam kehidupan ini Tuhan. Lebih dari apapun juga, lebih dari harta apapun juga Tuhan. Dan biarlah itu terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah puji, muliakan, agungkan, tinggikan Engkau. Kami juga telah mendengarkan berkat firman Tuhan. Engkau berkati hamba Tuhan yang telah memberkati kami. Dimanapun dia pergi, dia melayani. Biarlah hidupnya terus dipakai Tuhan, di pedalaman dimanapun dia melayani. Jiwa-jiwa di sana yang jauh Tuhan, dari kebisingan kota, Engkau akan pakai hamba Tuhan ini untuk merangkul mereka, untuk membawa mereka Tuhan kepada Yesus dan mengenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah pelindung, penolong, pembela dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan biarkan tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang perkasa dan ajaib itu akan terus menopang kami, akan terus memberkati kehidupan kami, akan terus hadir dalam keberadaan kami. Umat-Mu kembali berusaha bekerja di sepanjang minggu ini. Hamba berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan akan Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Setiap jeri lelah mereka, hamba katakan biarlah di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan curahkan berkat, Tuhan alirkan berkat, buat diberkati berhasil setiap jeri lelah mereka. Tidak sia-sia jeri lelah mereka, karena Tuhan Allah di sorga membukakan pintu kasih karunia, melimpahkan berkat, tercurah mengalir dalam kehidupan umat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan keluarga di Bantanggalu yang besok akan menjalankan perjalanan mengikuti wisuda anak mereka ke Palu. Tuhan berkati rombongan keluarga ini Tuhan. Kami percaya perlindungan, anugerah, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Mereka pergi dan kembali, mereka aman dalam naungan Tuhan. Mereka terlindungi, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Mereka aman dalam kasih karunia Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih juga buat berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir bagi keluarga ini. Tuhan memberikan hikmat, akal budi bagi Ibu Keti Banta Tuhan. Dia bisa menyelesaikan wisudanya. Itu semua oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sana keluarga kami dimanapun mereka berada, mereka juga ada dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Ada anak yang bekerja jauh dari kehidupan kami, yang bersekolah kuliah jauh dari kami. Kami serahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mereka selalu ada dalam kasih karunia Tuhan, ada dalam naungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka selalu diberkati dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan mereka. Taruh roh yang mengasihi Tuhan dalam hidup mereka, roh yang mencintai Tuhan, roh yang takut akan Tuhan dalam hidup mereka, untuk menuntun mereka melihat anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup itu bagi mereka. Umat-Mu yang datang dengan persoalan, masalah, tantangan hari ini, Engkau dengar setiap doa-doa yang dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kami punya Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup untuk menolong kami, Allah yang sanggup untuk memberkati kami, Allah yang sanggup untuk memberikan jalan keluar. Meskipun persoalan tantangan begitu sukar, tetapi kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau sumber pertolongan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami untuk melewati persoalan seorang diri saja. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir tercurah menjadi bagian kami semua yang hadir hari ini. Semua yang telah berkorban mengembalikan milik Tuhan, yang telah melayani Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan dan berikan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Karena Engkau Allah yang sorga sanggup untuk membalaskan lebih dari apa yang kami harapkan dan pikirkan di dalam kehidupan ini. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan.
Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, kiranya sukacita, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan selalu menyertai hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati saudara.